Halo, udah. Siap ya? Mbak Ipung, silakan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa binasta'in wala umurid dunya waddin. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu warahmatullahi ala asrofil wabarakatuh. anbiya wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PP KBPI. KBPI-nya di sini ini Ustadz bukan Persatuan Insinyur tapi Pelajar Islam Indonesia. Pak Sekjen, Pak Asep Effendi, para pengurus PP KBPI dan pengurus PW seluruh Indonesia yang hadir pada pagi ini. Kayaknya tadi Papua hadir, sudah ada, Jogja juga hadir, yang tadi nampak. Jogja hadir ya. Ustadz Samsi Ali, mohon maaf ini diganggu sholat maghribnya. Kalau di sana katanya maghrib jam ini ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada pagi hari ini bisa membawa pencerahan dan menambah erat silaturahmi Indonesia-Amerika. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa menyelenggarakan pengajian rutin ya, sebelum beraktivitas setiap hari Jumat kita melakukan pengajian jam 6 sampai jam 7. Tapi tergantung Ustadz, biasanya yang definitif sampai jam 7, tapi prakteknya biasanya sampai jam 8. Mudah-mudahan nanti ada dialog juga sehingga bisa menambah apa yang ingin kita ketahui tentang khususnya tentang Amerika saat ini. Apakah Islamofobia di sana itu masih menghantui umat Islam di sana atau suasananya sudah semakin ramah. Sebelum kita mendengarkan tausiah Ustadz Samsi, maka kita lihat dulu aktivitas Ustadz yang sudah dilakukan dari tahun 96 kepada Mas Sarif. Tapi sebelumnya mari kita bersama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga kegiatan kita pagi ini lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Adinda Sarif dipersilakan untuk memutar aktivitas Nur Inka Foundation. Belum kelihatan gambarnya sayang. Dan karena itu Bapak Ibu, saya kira semakin sehari ini. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian bagi semesta alam. Sayangnya sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Muhammad Syamsi Ali atau lebih dikenal dengan Imam Syamsi Ali berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. Putra kelahiran Kampung Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di bumi barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajib beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media.
Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar. Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian dunia. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Allahu Akbar. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Halo Mas Arief. Mbak, lanjut Mbak. Ya sudah selesai kayaknya tuh. Lanjut. Oke. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita lihat ya bagaimana sepak terjang aktivitas Ustadz Syamsi Ali untuk mengenalkan Islam di dunia barat yang selama ini anti-Islam, tapi alhamdulillah pertumbuhan umat Islam di sana cukup menggembirakan ya. Mudah-mudahan ke depan dengan Nur Inka Foundation ya, mudah-mudahan bisa membawa umat ya, terutama mengenalkan Indonesia ke dunia barat, bahwa Indonesia tidak identik dengan teroris dan radikal, tetapi Indonesia hadir dengan wajah yang lain. Bersama Ustadz Syamsi, maka kita akan mendengarkan lebih jauh bagaimana Islam rahmatan lil alamin ya, tantangan dakwah, bahwa
Islam itu tidak serem ya, Islam itu tidak menakutkan, tetapi Islam itu hadir menjadi rahmat bagi alam semesta. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Alhamdulillah. akibat COVID agak bertambah nih berat badan. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tafadhol mashkurun. Baik, terima kasih Ibu Marfu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'a hudahu wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu yang saya hormati Bapak Ketua PP KBPII dan Sekjen dan segenap jajaran pengurus pusat maupun daerah yang hadir pada kesempatan ini. Para hadirin dan hadirat jamaah Zoomiyah istilahnya sekarang, yang mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan yang terpenting tetap dalam rahmat dan kasih sayang Allah dan senantiasa diberkahi dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita. Pertama tentunya kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah goncangan tantangan yang kita hadapi termasuk COVID-19 ini dan ragam tantangan lagi, alhamdulillah kita senantiasa melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah, bahwa Allah itu begitu rahman, begitu rahim kepada kita semua. Tapi ini hanya memungkinkan ketika kita belajar terus-menerus untuk melihat kehidupan ini dengan penglihatan tidak sekedar dengan mata kasat kita, tapi juga belajar melihat kehidupan ini dengan penglihatan spiritualitas kita, dengan mata batin kita. Maka insya Allah kita akan mampu menembus dinding-dinding dan batas-batas material yang ada di sekitar kita. Itulah yang akan menjadikan kita selalu optimis, selalu insya Allah puas, dan tentunya mudah-mudahan selalu bahagia dalam menjalani kehidupan ini di tengah apapun warna kehidupan yang terjadi. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada baginda tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhir-akhir ini tentu sedang diperingati oleh kita umat Islam, atau diingat persisnya, belum tentu diperingati, tapi diingat pastinya. Karena kata memperingati boleh jadi terjadi perdebatan, tapi mengingat pastinya semua kita sepakat bahwa kita harus ingat akan Rasulullah dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat ini sangat penting sekali. Pertama karena yang kita kenal selama ini bahwa selawat itu menjadi bagian dari amalan ritual kita. Sekali kita berselawat, doa 10 kali kembali kepada kita. Tapi lebih dari itu, selawat itu adalah merupakan bentuk apresiasi kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Rasulullah sendiri, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang gagal bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia akan gagal berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita bersalawat itu bahagian dari komitmen apresiasi kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nah tentu selanjutnya kenapa penting salawat itu adalah karena mudah-mudahan menjadi salah satu pintu syafaat yang pastinya semua kita membutuhkan di saat-saat kita akan menghadapi situasi yang penuh dengan kesulitan di masa-masa depan di akhirat nanti. Dan yang terpenting bahwa mudah-mudahan
bahwa salawat itu menjadi jalan bagi kita untuk membersamai Rasulullah SAW. Tapi juga tidak kalah pentingnya, terkadang kita kurang memikirkan ini. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah salah satu cara untuk membentengi akidah kita, keyakinan tauhid kita. Karena kenapa? Kecintaan kita kepada tokoh-tokoh biasa saja terkadang menjadikan kita itu kehilangan rasionalitas. Ada pengkultusan yang terjadi terkadang. Padahal itu tokoh-tokoh biasa, apakah itu tokoh politik, apakah itu tokoh budaya, apakah itu tokoh ilmu. Apalagi kepada baginda, cinta kita ini kepada baginda lebih daripada diri kita. Kita cinta Rasulullah lebih dari cinta pada diri kita sendiri. Lebih dari orang tua kita, lebih dari anak-anak kita. Lebih dari semuanya. Maka terkadang kalau kita kehilangan keseimbangan, ada saja orang yang kemudian mengkultuskan. Yang Rasulullah sendiri mengingatkan, la tutruni, jangan kalian kultuskan saya. Karena sesungguhnya Isa itu kemudian menjadi sembahan hanya karena awalnya dikultuskan. Maka ketika kita bersalat Allahumma sholli ala Muhammad, di situ kita membuat benteng yang jelas. Ada pembatas yang jelas. Ada yang memberikan dan ada yang diberi. Yang memberi itu Allah, yang diberi itu Muhammad. Maka Muhammad itu objek, sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat itu adalah bagian dari membentengi akidah tauhid kita. Ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf karena waktu saya nanti harus meninggalkan sekitar pukul jam 7.15 maksimal. Karena saya ada jam 7.30 itu ada pelajaran tafsir mingguan. Jadi saya ada tafsir mingguan. Nah, jadi pas selesai ini saya harus pindah ke Zoom yang lain. Tema kita tentang Islam rahmatan lil alamin dan dakwah di Amerika dan tantangannya ya. Ini tentu sebuah tema yang sangat besar, sangat luas dan mungkin juga pada saat yang sama sudah sering saya pribadi sampaikan dalam berbagai kesempatan. Tapi perkenankan saya menyampaikan tema kita ini dalam dua bahagian. Yang pertama, kita mencoba memahami dulu makna dari kata Islam, rahmatan lil alamin, yang tentunya memang berdasar kepada Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah saya mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai representasi. Jadi Muhammad bukan membawa, tapi representasi dari rahmatan lil alamin itu sendiri. Rahmatan lil alamin. Nah, kita kerap kali memahami bahwa seolah-olah rahmatan lil alamin itu hanya berkisar kepada senyuman kita yang indah, keramahan kita. Memang betul. Karena itu bagian dari indikasi ya bahwa Islam itu rahmah. Ketika kita ramah, ketika kita humble, ya, tawaduk kepada orang. Nah, itu semua bagian dari rahmatan. Dan saya kira tidak kalah pentingnya, sangat penting sekali karena itu bagian dari karakter, representasi dari ajaran agama itu. Tapi saya kira kita harus memahami kata rahmatan lil alamin ini lebih jauh lagi. Ketimbang dari sekedar senyuman-senyuman saja. Atau karakter individu atau kemanusiaan saja. Ada lebih dari itu sesungguhnya. Ya. Pertama kita memahami dulu bahwa Islam itu memang pada dirinya adalah rahmah. Adalah kasih sayang. Kenapa Islam itu rahmah secara keseluruhan? Kita ambillah bagaimana Islam itu dan iman yang kita miliki sebagai rahmat. Jadi mengimani itu, apapun diimani, itu bahagian dari tabiat manusia, the nature of human being. Jadi bagian dari nature. Tidak ada manusia yang tidak beriman, apapun bentuk imannya itu. Makanya ada dua kemungkinan saja yang terjadi. Beriman secara benar atau beriman tapi secara salah. Tapi mengimani itu adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan manusia. Dan oleh karenanya ketika Islam hadir untuk memberikan petunjuk kepada kita, bagaimana menyalurkan tabiat atau nature atau mungkin bahasa yang lain, fitrah kita untuk mengimani, Islam datang kemudian memberikan petunjuk. Bagaimana mengimani yang benar. Maka datanglah Islam, yang kita kenal itu. Islam sebagai rahmah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu yang datang dari Tuhanmu, maka jangan pernah ragu. Maka mengimani yang datang dari Allah atau jatuh kepada keimanan yang salah, tapi pasti akan mengimani. Karena itu bagian dari nature, bagian dari tabiat manusia. Ini pun Islam alhamdulillah sudah terbentuk sebagai rahmah, datang untuk menunjuki kita bagaimana menyalurkan tabiat kemanusiaan kita untuk mengimani secara benar. Demikian juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Beribadah kepada sesuatu itu, menyembah kepada sesuatu itu, menjadi bagian mendasar dari tabiat manusia. Dan tidak ada manusia yang tidak terjatuh kepada penyembahan. Semua pasti terjatuh kepada penyembahan. Dan hanya dua jalan saja. Al-haqqu atau al-batil. Kalau gagal menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan menyembah yang lain. Karena hanya dua saja. Tapi tidak mungkin bisa mengatakan bahwa dia tidak menyembah. Makanya kan dalam Al-Quran ada yang menyembah hawa nafsu, ada yang menyembah patung-patung, ada yang menyembah ini. Yang pasti akan terjadi penyembahan dalam kehidupan manusia. Karena itu tabiat manusia, tabiat dasar manusia untuk menyembah. Nah, sekarang Islam datang memperlihatkan kepada kita. Ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Peribadatannya benar, sembahlah kepada Allah, tidak ada sembahan selain dari Allah. Itu rahmat. Maka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Islam itu rahmatan karena memang kita kenal sebagai solusi dari permasalahan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Apa permasalahan yang paling mendasar kehidupan manusia? Bukan kemiskinan, bukan peperangan, bukan terorisme, bukan. Tapi kegagalan manusia menangkap tujuan hidup. Maka manusia berputar-putar seolah-olah berada dalam sebuah padang pasir yang tidak tahu kemana arahnya akan berjalan. Islam kemudian hadir untuk memberikan apa yang kita kenal dalam dunia modern sekarang ini, GPS-nya. GPS. Ada cerita yang sering saya sampaikan ketika dulu saya pernah punya kelas khusus mu'alaf. Namanya Islamic Forum for Non-Muslims. Dan ini saya buka ketika terjadi 9/11 tahun 2001. Membludak orang yang datang. Cerita yang biasa saya sampaikan itu suatu ketika hadirlah seorang anak muda yang nampak seperti nggak terurus ya. Bajunya compang kotor, nampak kotor. Dan dia tidak mendengarkan ceramah yang saya sampaikan atau penyampaian yang saya sampaikan. Setelah selesai kelas, di ujung kelas biasanya saya tantang mereka bertanya. Ada yang bertanya, ada yang tidak jelas, ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada yang angkat tangan kecuali dia. Dia angkat tangan, dia mengatakan, boleh nggak kalau setelah waktu selesai kelas ini, saya punya waktu dengan imam berdua saja. Duduklah kita berdua. Orangnya tinggi besar, orang putih. Saya tanya, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Dia mengatakan, saya marah. Oh, ini kan harus siap-siap silat juga ini. Orang tinggi besar cuma berdua di kelas, marah gitu. Saya tanya, kenapa marah? Dia katakan, saya ini seperti mesin katanya. Loh, maksudnya apa? Di pagi hari saya pergi ke kerjaan saya, malam hari saya kembali ke apartemen. I don't know for what. Saya nggak tahu untuk apa katanya. Jadi seolah-olah kehidupan itu berputar gitu. Sebuah rutinitas yang berputar 24 jam yang dia tidak tahu untuk kemana gitu. Ini kan orang yang kehilangan GPS ini. Nggak tahu arahnya gitu. Nah saya tanya, what do you do for life? Apa yang kamu lakukan untuk hidup? Artinya pekerjaan kamu apa? Dia katakan, saya seorang insinyur, seorang arsitek. Di kota New York itu, salah satu pekerjaan yang bergengsi itu arsitektur. Berarti dia orang yang berhasil secara dunia kan? Nah akhirnya saya sudah menemukan pintu untuk masuk ya. Bahwa ini orang yang sedang, inti yang disebut dengan dalalah, orang yang kesesatan ini. Orang yang tersesat gitu. Karena orang yang tersesat itu adalah orang yang tidak tahu arah hidupnya kemana sebenarnya. Ya. Maka ini betul-betul dia sedang tersesat. Maka saya kemudian berusaha menjelaskan bagaimana kehidupan manusia ini, tabiatnya apa, kenapa kita di sini, dari mana dan akan kemana kita. Sederhana. Saya belum selesai, dia potong, dia katakan saya harus pergi. Nah, saya persingkat cerita ya. 2 hari kemudian dia nelpon. Dia katakan gimana caranya untuk bisa masuk Islam. Saya katakan untuk siapa? Dia katakan untuk saya yang datang hari Sabtu, karena kelas saya hari Sabtu yang datang hari Sabtu yang lalu. Saya katakan, apa benar kamu masuk Islam? Dia katakan iya. Saya kebetulan waktu hari Sabtu itu kasih buku. Kamu sudah baca bukunya? Belum. Loh, alasan kamu masuk Islam apa? Saya bilang. Karena penjelasan saya juga belum tuntas, dia udah pulang. Buku juga belum dibaca, tapi dia udah masuk Islam. Dia katakan, karena saya sudah menangkap poin yang Anda sampaikan tentang tujuan hidup. Itu yang saya cari. Ini adalah solusi Islam yang hadir
ketika manusia sedang bingung. Dan inilah penyakit manusia yang terutama sekarang ini. Manusia sedang kebingungan. Karena tidak tahu sebenarnya. Bayangkan Bapak dan Ibu, kemajuan dunia sekarang ini, dengan COVID sekalipun, itu uang bukan berkurang. Uang bukan berkurang. Sampai bingung manusia ini, itu mau piknik kemana lagi? Semua ujung dunia sudah bisa didatangin, maka dia harus piknik ke angkasa luar lagi. Maka yang punya Amazon itu kan bikin piknik ke bulan itu, ke angkasa luar gitu. Manusia bingung ini. Dan inilah sekarang Islam harus datang untuk menuntun manusia, yang saya istilahkan bahwa Islam telah datang menghadirkan GPS. Dan itu rahmah. Itu rahmah yang kita maksud. Berbagai permasalahan dunia ini, Islam harus hadir sebagai solusi. Kekerasan, peperangan, ya, rasisme yang sedang meninggi di Amerika, kebodohan. Karena semua itu ada dalam agama kita, solusi. Bahwa Islam itu adalah solusi sungguhnya. Maka dakwah yang kita lakukan itu, saya mengistilahkannya sebagai salvation, penyelamatan. Ya. Penyelamatan. Biasanya kata salvation ini dipakai oleh teman-teman Kristiani, para misionari yang berkunjung ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Membawa salvation, membawa penyelamatan. Saya mengatakan, kalau orang Kristen saja merasa membawa penyelamatan, kenapa kita umat Islam tidak? Kenapa kita umat Islam ini kok tidak merasakan bahwa kita itu punya penyelamatan dan kita bertanggung jawab untuk menyampaikan keselamatan ini ke seluruh penjuru dunia? Tentu penyelamatan yang pertama adalah menyelamatkan manusia dari ambang kehancuran moralitas yang sekarang ini mengancam. Amerika, Bapak dan Ibu, nampaknya kalau secara militer belum akan hancur. Sangat kuat sekali. Amerika di mana-mana ada pangkalan militernya. Tinggal menombol tombol saja, bisa satu negara hancur itu dengan bom nuklirnya yang dimiliki. Amerika kuat secara militer. Secara ekonomi pun, walaupun goncang, Amerika fondasi ekonominya sangat kuat. Secara politik, sistem politiknya sangat hebat. Walaupun ada presiden namanya Donald Trump, politik Amerika tidak terlalu goyah. Artinya apa? Amerika secara duniawi, kalau kita ada yang mungkin karena benci, karena marah, mengatakan, oh sebentar lagi Amerika hancur. Secara ekonomi, militer, politik, Amerika belum akan hancur dalam waktu yang dekat. Tapi secara moralitas ini yang berbahaya. Dari 50 negara bahagian, 20 negara bahagian melegalkan perkawinan sejenis. Bisa dibayangkan itu. Nah, kalau zaman Nabi Lut, satu kampung saja dibalik oleh Allah, gimana kalau 20 negara bahagian? New York ini, negara bahagian New York, itu seluas dengan Bangladesh. Dan sudah melegalkan juga perkawinan sejenis. Bagaimana kalau dibalik negara bahagian New York ini? Maka kita yang berdakwah di Amerika ini, salah satu hal yang ada di belakang kepala kita adalah menyelamatkan. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu makan kafir. Loh, semua kita ini kalau bukan hidayah Allah, tidak beriman. Mungkin kafir juga. Maka mari kita punya rasa iba. Itulah rahmah. Rasa sayang, rasa cinta, agar mereka bisa selamat. Pertama, selamat dari kebangkrutan moralitas. Dan tentunya yang terpenting adalah menyelamatkan mereka dari api neraka yang sudah menunggu itu. Jangan kita ingin masuk surga dengan egois, masuk surga sendiri. Selain saya membayangkan, saya selalu memberikan imajinasi ya. Kalau kita dikasih kesempatan untuk berjalan menuju ke surga, kenapa kita nggak ambil teman-temannya di sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang warna putih, ada yang Afrika, ada yang Cina, ada yang Jepang, kita ajak mereka semua. Itu namanya rahmah. Maka itu dakwah rahmah, itu rahmah dalam dakwah. Maka mendakwai Amerika ini bagian dari rahmah itu. Bagian dari kasih sayang kita untuk menyelamatkan mereka pertama dari kehancuran moralitas yang sangat mengancam, dan Indonesia bisa terancam juga dari kehancuran moralitas ini. Anak-anak remaja kita yang banyak terlibat narkoba, pergaulan bebas, dan jangan pernah mengatakan bahwa oh itu mah terjadi di Amerika. Apa yang terjadi di Amerika boleh jadi sudah terjadi di Jakarta. Kenapa? Dunia kita disebut dunia interconnected, dunia yang menyambung. Tidak ada pintu-pintu, tidak ada penghalang seolah-olah. Maka sekarang ini seolah-olah nggak ada barrier, nggak ada lagi dinding-dinding di antara dunia itu. Anak kita masuk dalam kamar, ditutup pintunya, mereka sedang melalang buana ke Cina, ke Jepang, ke Korea. Banyak anak muda kita yang di dalam kamar, tapi dia sedang ke Korea itu. Karena lagi top itu lagu popnya Korea di Indonesia saya lihat.
Drakor. Ini kan contoh saja kan. Maka kita harus berhati-hati ya. Maka dakwah yang kita lakukan ini adalah bagian dari rahmatan lil alamin. Lalu kembali kepada dakwah di Amerika Serikat. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah bahwa ada persepsi yang terbangun bahwa seolah-olah Islam di Amerika Serikat itu adalah baru. Agama yang baru, agama pendatang. Ya, memang benar agama pendatang karena semua yang ada di Amerika ini pendatang kecuali Indian American namanya sebagai native ya. Orang aslinya, pribuminya Amerika itu namanya Indian Native American. Semua pendatang, termasuk orang-orang Eropa. Sehingga ketika orang-orang putih itu berkampanye untuk mengatakan kepada orang-orang non-putih, go back home, kembali ke negaramu, kadang kita juga berteriak, hey, go back home, go back to Europe, gitu, kembali ke Eropa. Gitu. Karena mereka juga pendatang dari Eropa. Jadi Amerika ini negara pendatang. Maka kalau dikatakan Islam pendatang, ya udah, Kristen juga pendatang kok di bawah Eropa. Katolik juga pendatang, Yahudi juga pendatang. Memangnya ada agama apa di Amerika yang pertama? Agama ini native, menyembah arwah yang disebut Native Indian American itu. Itu agama asli Amerika sungguhnya. Maka Kristen tidak bisa mengakui bahwa dia sebagai agama pribumi di Amerika. Katolik tidak bisa, Yahudi apalagi. Yahudi hadir di Amerika ini karena terusir dari Eropa gitu. Ya. Jadi agama yang merasa agama Eropa, Kristen dan Yahudi ini kan sama-sama tempat lahirnya di Timur Tengah. Nah, Isa alaihissalatu wassalam, Musa alaihissalatu wassalam, atau sebelumnya Yakub alaihissalatu wassalam, bahkan lebih awal lagi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kan semuanya dari Yerusalem. Kan begitu. Lalu tiba-tiba ada merasa agama orang Barat, dan kata Barat itu agamanya orang-orang yang paling hebat gitu. Kalau Islam itu agama orang Timur, makanya disebut Orientalisme kan, Orientalism. Kalau studi Islam di Barat itu disebut Orientalisme atau isme orang Timur. Jadi Islam itu selalu agama orang Timur, Kristen, Yahudi itu agama orang Barat. Tapi Timur dan Barat ini kan bukan pengkategorian geografis, bukan, tapi demografi. Maksudnya apa? Jadi kata Barat itu bukan karena di Barat, tapi artinya apa? Orang-orang yang hebat, terdidik, pintar-pintar, maju, berperadaban, kaya-kaya. Kalau yang di Timur, terbelakang berpikir, miskin, kurang beradab, kira-kira gitu. Nah, yang punya Islam di mana? Agamanya orang Timur. Gitu. Itu bagian dari Islamofobia sesungguhnya yang terjadi. Nah, jadi kembali kepada tadi, Islam itu bukan agama baru di Amerika. Ada catatan sejarah mengatakan bahwa Islam telah hadir di Amerika itu bersamaan dengan pernah ada ekspedisi Cheng Ho dari Cina sungguhnya. Dan itu masih abad-abad 8, 9, 10 lah. Jadi ada ekspedisi Cheng Ho sampai ke perairan Amerika ini. Dan kemudian ketika Islam berkuasa di Eropa, khususnya di Spanyol, mereka juga sudah pernah sampai ke daratan Amerika ini. Makanya di Colorado, salah satu negara bahagian itu namanya Colorado, itu di gunung-gunung di atas gunungnya ada bebatuan-bebatuan, itu ada tulisan-tulisan Latin tapi berbahasa Arab. Tulisan Latin tapi berbahasa Arab. Ya. Jadi kata Arab tapi dalam Latin. Itu ada di Colorado. Dan itu diperkirakan bahwa Muslim dari Spanyol pernah menyeberang ke Amerika, bumi Amerika. Ini jauh sebelum Columbus dari Eropa menemukan Amerika. Belakangan itu baru menyusullah orang-orang Eropa membawa orang-orang Afrika, budak-budak dari Afrika. Yang lebih dari 50% di antara budak-budak itu berkulit hitam, itu beragama Islam. Makanya kenapa belakangan, sebelum 9/11 ya, yang paling banyak masuk Islam itu orang hitam. Karena mereka sadar akarnya orang Islam. Mereka orang Islam datang ke Amerika, lalu dipaksa untuk kalau tidak meninggalkan agama Kristen, minimal tidak boleh memperlihatkan atau harus menyembunyikan bahwa mereka Muslim. Maka ketika Islam mulai terekspos di Amerika, alhamdulillah, mereka kemudian masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong. Maka begitu banyak Afro-American di kemudian hari masuk ke dalam agama ini. Yang kita kenal misalnya Malcolm X, ya. Kemudian ada Imam Warifuddin, itu anaknya Elijah Muhammad yang mendirikan Nation of Islam. Ya, belakangan kemudian ada yang masuk Islam seperti Muhammad Ali dan sebagainya yang terkenal itu banyaknya dari Afro-American. Ya. Itu karena nenek moyang mereka adalah orang-orang Islam. Dulu Muhammad Ali kan namanya Casey itu. Dia mengatakan itu bukan nama kaya. Casey itu nama
budak katanya. Saya bukan budak lagi, nama saya Muhammad Ali. Makanya sejak dia mengenal Islam itu dia nggak mau dipanggil lagi Casey, tapi Muhammad Ali. Nah, itulah. Jadi itu ya, Afrika kemudian datang sebagai budak dan Muslim. Lalu kemudian setelah itu datanglah imigran ya dari Afrika, kemudian dari Timur Tengah, dari Asia Selatan. Maka ini jauh sebelum 9/11 terjadi. Nah, lalu kemudian sejak itu pula ya, Islam mulai berkembang, walaupun sangat terbatas, masih sangat orang Islam pun masih sangat diam-diam, bersembunyi-sembunyi, tidak terlalu menampakkan identitas, kecuali yang memang terkenal seperti Muhammad Ali, tapi selebihnya terkadang malu-malu lah. Ya. Kenapa Islamofobia dari dulu di Amerika bukan sesuatu yang baru, ya, dari dulu. Jadi kalau kita berbicara Islamofobia, jangan mengatakan itu karena Trump, bukan. Trump itu mah hanya sisa-sisa saja. Atau bahkan bukan karena 9/11. Ya. Islamofobia di Amerika itu sudah merupakan catatan sejarah perjalanan bangsa ini. Saya tadi menyebutkan Islamic Study di Barat ya, dan di Amerika juga. Ada 2 nama yang disebutkan di situ. Pertama, Orientalisme. Ya. Dan itu yang saya jelaskan tadi. Seolah-olah agama Islam itu agama orang Timur. Dan kata Timur itu orang yang terbelakang, orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang lemah. Kira-kira gitulah. Sementara Barat yang selebihnya lagi. Nah, penamaan lain daripada studi Islam itu adalah Middle Eastern Studies, studi Timur Tengah. Nah, ini juga penting untuk kita cermati. Kenapa ya studi Islam di Barat disebut studi Timur Tengah? Karena mereka ingin menggambarkan bahwa Islam itu agamanya orang Timur Tengah. Tapi masalahnya, kata Timur Tengah ini memiliki konotasi yang negatif. Apa itu Timur Tengah? Terbelakang, perang terus-menerus, tidak ada HAM, tidak ada kebebasan, nggak menghormati wanita, cepat emosi. Makanya biasa digambarkan, Muslim itu seperti apa? Orang tinggi besar, pakai jubah dengan sorban, berdiri di samping onta di padang pasir. Itu penggambaran orang Islam di Amerika Serikat. Jadi pertama, Islam agama orang Arab. Ini bukan kita anti Arab, bukan sama sekali, bukan. Tapi saya ingin menyampaikan realita atau fakta bahwa mereka ada penilaian buruk dengan relasi penghubungkan antara Islam dan Arab. Dan konotasi buruk itu adalah Arab itu cepat emosi, cepat marah, tidak punya HAM, tidak ada kebebasan, kira-kira begitu. Itu agama Islam. Yang kedua, kenapa padang pasir terbelakang? Ya, nggak ada kemajuan. Kenapa samping onta? Nggak mengenal ilmu pengetahuan Islam itu. Ini bahagian dari Islamofobia dari dulu pun, dari dulu. Dan kita orang Islam ya syukurlah. Ada yang belajar Islam di Barat, ada yang masih istiqamah, ada yang ternyata terbawa arus tuh. Tanpa mereka sadari ternyata belajar Islam terbawa. Kenapa? Karena belajar Islam di dunia Barat itu dimulai dengan pertanyaan. Istilahnya jangan mengimani dulu. Jadi misalnya Anda seorang Muslim, belajar agama di salah satu universitas di Amerika, harus mempertanyakan, apa Allah itu benar ada? Apa Al-Quran itu hakun atau tidak, benar atau tidak? Karena istilahnya ilmu itu harus netral. Nah ini kan metode yang berbeda. Nah teman-teman kita yang datang ke Amerika belajar Islam ini, kadang ada yang, mohon maaf, ada yang saya istilahkan itu genit intelektualitas. Jadi tidak punya fondasi yang kuat, goyah dia, hancur. Menjadi liberal, kembali ke Indonesia menjadi master liberal itu. Yang tidak seolah-olah dalam menafsirkan Islam nggak perlu ada ikatan itu. Harus ditafsirkan secara pemikiran yang tidak punya batasan. Ini sangat berbahaya sekali. Maka saya kembali kepada tadi, Islamofobia bukan baru. Kemudian terjadi peperangan-peperangan, bahkan perang Irak dan Iran. Itu bagian dari Islamofobia itu. Digambarkan bahwa, coba lihat tuh, Iran dan Irak. Padahal Amerika mendukung Irak kan waktu itu. Amerika memberikan bantuan kepada Saddam Hussein. Lawan Khomeini. Karena Khomeini dianggap anti-Amerika, pernah menculik diplomat Amerika di kedutaan Amerika ketika itu. Tapi peperangan Irak dan Iran, itu sendiri digambarkan sebagai peperangan orang Islam, yang mana Islam itu adalah agama peperangan. Coba lihat itu, jahatnya. Demikian juga peperangan di Afghanistan. Orang-orang Afghanistan mujahidin, kata mujahidin dan jihad, begitu sangat mulia ketika itu.
diberikan duit, diberikan senjata dari Amerika. Yunus Khalis, salah seorang pemimpin mujahidin dari 8 pemimpin mujahidin atau 7, itu diterima dari White House sama Reagan ketika itu. Dengan pakaian sorban, janggutnya panjang, nggak menakutkan. Tapi sekarang ini ketika ada orang pakaian sorban, pakai janggut, menakutkan. Dulu nggak takut kok, mereka masuk ke White House. Kenapa? Karena melawan Soviet. Melawan Soviet. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mujahidin itu melawan Soviet untuk kepentingan Amerika dan konco-konconya sungguhnya, tapi justru penggambaran di balik layar bahwa Islam itu agama yang keras, agama peperangan. Ini terus-menerus ini terjadi. Nah, akhirnya kemudian mulai didesain terus-menerus. Ada Al-Qaeda, kemudian terjadi Perang Irak kedua, Perang Irak pertama tahun 91, Perang Irak kedua tahun 2002, ya, di pimpinan George W. Bush. Lalu setelah Perang Irak, jatuhlah Saddam Hussein. Lalu kemudian Perang Suriah, tiba-tiba tumbuh namanya ISIS lagi. Nah ini semua ini, kita lihat ini. Kita harus jeli umat Islam ini. Ya, apa sungguhnya yang terjadi? Nah semua ini ternyata belum cukup untuk merusak citra Islam itu. Tiba-tiba di tahun 2001 itu, terjadi 9/11. Itulah puncak. Untuk mendapatkan apa yang diistilahkan dengan justifikasi pembenaran bahwa Islam betul-betul agama peperangan, agama yang anti kapitalisme. Dan kata kapitalisme itu agama bagi sebagian orang barat. Jadi Islam itu datang ke Amerika menghancurkan WTC, dan WTC itu simbol kapitalisme dunia. Nah, saya ingin mengatakan bahwa 9/11 itu adalah puncak dari Islamofobia. Orang kemudian merasa bahwa sudahlah Islam sudah mati di Amerika. Siapa lagi yang mau belajar Islam? Begitu marahnya Amerika kepada agama ini. Kenapa marah? Islam betul-betul setelah datang menghancurkan jantung keyakinan mereka bahwa sistem hidup yang mereka usung adalah sistem hidup yang terbenar, yang paling benar, kapitalisme. Maka terjadilah peperangan kepada teror, dalam kurung war on terror, itu adalah war on Islam, oleh sebagian orang dipahami demikian. Jadi peperangan kepada teror dipahami sebagai perang kepada Islam. Nah, ini tentu kan semua ini memerlukan keberanian untuk menyampaikan apa adanya. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah ketika 9/11 terjadi, tantangan luar biasa, banyak masjid yang kemudian dirusak, ada beberapa orang Islam yang meninggal, ya. Tapi apa kata Allah dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya. Mereka berencana, Allah berencana, dan rencana Allah itu yang terbaik. Ternyata terbalik semuanya. Ketika orang mengatakan bahwa 9/11 itu kuburan Islam, ternyata 9/11 menjadi awal kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Berbondong-bondong orang Amerika belajar agama Islam, Al-Quran menjadi buku yang terlaris dipelajari oleh orang, dan banyak sekali. Allah memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya pribadi, untuk banyak menuntut orang bersyahadat setelah 9/11 itu. Nah, tentu pertanyaan yang timbul, dan yang terakhir karena waktu barangkali biar kita ada kesempatan tanya jawab ya. Pertanyaan yang timbul adalah kenapa kemudian Islam itu berkembang luar biasa di tengah tantangan yang luar biasa pula. Bahkan ketika Donald Trump naik menjadi presiden, saya mengistilahkan itu gangguan. Ya, jadi bukan tantangan. Jadi Donald Trump tidak bisa menantang. Bukan halangan, tidak bisa menghalangi, tapi bisa mengganggu lah. Ya, ibaratnya kita lagi asik-asik nonton musim politik ini di Indonesia ya. Wah, lagi kita gonta-ganti nih antara TV One dengan Metro karena musim politik ini. Lagi asik itu nonton televisi antara TV One, Metro, ya. TV One, Metro, gitu. Tiba-tiba anak kita datang dimatiin TV, itu gangguan saja. Mengganggu ya, anak kita mengganggu. Tapi kalau kita datang itu dihancurkan televisinya ya, itu menghalangi itu. Ya. Tapi Donald Trump nggak bisa menghancurkan Islam. Ya. Kenapa? Yuriduna litfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah terus-menerus mengembangkan cahayanya walaupun ada orang yang tidak senang. Itulah kejalannya di Amerika. Maka alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Saya kasih contoh di New York saja, bukan di Amerika secara keseluruhan. Di kota New York ini, dari sekitar 11 juta penduduknya, itu ada sekitar 1 juta orang Islam. Jadi hampir 10%. Ya. Dan ada sekitar 250-an masjid lebih. Ya, masjid, besar dan kecil lah. Kemudian ada sekitar 1.400-an
anggota NYPD, New York Police Department atau kepolisian New York, itu beragama Islam. Kemudian di sekolah-sekolah umum ya, saya nggak berbicara tentang sekolah Islam, sekolah umum. Itu ada sekitar 13-14% murid-muridnya beragama Islam. Makanya alhamdulillah di kota New York ini, kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu liburan, diliburkan. Itu resmi, menjadi hari libur. Dan itu kita perjuangkan 7 tahun. 7 tahun kita perjuangkan untuk mendapatkan liburan itu. Bayangkan, di Indonesia begitu Gus Dur naik, Konghucu dapat. Hebatnya Indonesia itu. Sayang sekali kadang Indonesia dipersepsikan enggak toleran gitu. Yang begitu, ya. Demikian seterusnya. Jadi sekarang ini malah makanan halal sudah mulai masuk sekolah umum. Jadi karena anak-anak makan pagi, makan siang di sekolah umum, ya public school ya. Maka makanan halal kita berusaha untuk masukkan, alhamdulillah ada beberapa sekolah udah masuk makanan halal. Bahkan kita berusaha memasukkan makanan halal ke penjara-penjara agar orang-orang muslim yang di penjara bisa makan halal. Ini usaha yang terus-menerus kita perjuangkan. Nah, pertanyaan saya kembali kepada tadi, kenapa Islam berkembang dan mudah diterima di Amerika? Ada beberapa, singkat saja. Alasannya berapa? Faktornya ya. Yang pertama adalah karena dai-dai kita di sini, alhamdulillah, memiliki kepercayaan diri, percaya diri. Percaya diri yang kita maksud itu adalah betul-betul meyakini bahwa kebenaran itu adalah al-haqqu min rabbika. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jangan pernah bermimpi mendakwahkan Islam ini kalau kita setengah hati mengimaninya. Di tengah jalan ada 2 kemungkinan. Ada godaan, ada tantangan. Bisa terjatuh ke sana atau ke sini. Maka perlu self-confidence. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika pembesar Quraisy datang kepada pamannya Abu Talib, dia katakan, ya Abu Talib, kemenakan kamu mau apa sih? Mau jadi orang kaya, kita jadikan orang yang paling kaya. Mau mengawini orang wanita paling cantik, kita carikan wanita yang paling cantik. Atau mau jadi raja, kita jadikan raja. Abu Talib menyampaikan kepada Muhammad SAW. Apa kata Muhammad SAW? Kalau mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan meninggalkan tugas risalah ini. Sampai saya hancur bersamanya, atau Allah menetapkan hal yang lain. Itu karena self-confidence. Maka da'i harus memiliki self-confidence. Alhamdulillah da'i-da'i kita di Amerika, di tengah Islamofobia, di tengah tantangan, kita terus maju melangkah. Itu yang kita lakukan. Yang pertama, faktornya. Faktor yang kedua, bahwa dalam kita mendakwakan agama ini, kita harus memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Harus ada metode yang pas. Karena terkadang mohon maaf ya, ada di antara da'i-da'i kita, para asatidz kita yang terkadang mohon maaf, memakai metode yang saya biasa istilahkan itu metode bulldozer. Yang sudah ada dihancurkan. Ini jangankan orang lain, non-muslim misalnya mau hadir ke masjid, anak-anak muda kita terkadang malas datang ke masjid itu. Saya pernah tanya anak muda, kenapa kamu nggak datang ke masjid? Saya bukan tidak mau ke masjid, tapi setiap saya ke masjid yang saya dengarkan ke imamnya marah-marah terus, gitu. Seolah-olah udah nggak ada harapan. Gitu. Nah ini kan metode dakwah penting. Ya, salah satu metode dakwah yang kami pahami di Amerika adalah bahwa kita harus menjadi bagian dari masyarakat secara positif, bukan negatif ya, positif. Jadi saya selalu mendorong orang Islam di Amerika itu jangan lagi menjadi tamu di Amerika, jadilah bagian dari Amerika. Makanya ada yang jadi politisi, ada congressman, congresswoman, ada yang jadi businessman, ada yang jadi pendidik. Ya hampir di semua lini kehidupan orang Islam sudah banyak yang berhasil, alhamdulillah. Tentu yang ketiga bahwa perlu komunikasi yang pas ya. Jadi ini penting juga kepada para asatidz kita, para ustadz kita. Ayo kita terus-menerus belajar membenahi komunikasi dakwah kita. Sebab dalam berdakwah itu jangankan salah, benar saja kadang kita disalahkan. Dan oleh sebab itu komunikasi kita ini penting sekali. Nah tentu yang terakhir sekali adalah bahwa di dalam kita mendakwakan Islam ini, dakwah yang paling efektif itu bukan dengan ceramah yang berapi-api. Tidak semua orang Islam bisa berceramah, tapi semua orang Islam itu da'i. Maka dakwah yang paling efektif itu adalah dengan ketauladanan uswah kita. Itulah yang kami harus buktikan di Amerika. Bagaimana kita menampilkan bukan sekedar menyampaikan. Kita ini kan dakwah itu sekedar menyampaikan ceramah, bahkan dengan berapi-api. Ya.
sambil ceramah di podium menyampaikan hadis tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum itu sedekah, tapi sambil marah-marah gitu. Kan bertolak belakang. Jadi udahlah, mari kita tampilkan Islam ini. Dan Indonesia, ya, sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia harus menjadi negara dai. Dalam bentuk apa? Bahwa Indonesia harus membenahi diri. Membenahi diri secara politik, membenahi diri secara ekonomi, secara sosial, dalam segala hal. Kenapa? Negara-negara non-Muslim sedang menonton dunia Islam. Mereka kadang bingung. Nanti kalau kami sudah menjadi mayoritas Muslim di Amerika, ini Amerika mau jadi yang negara yang mana ya? Kayak Pakistan kah? Kayak Bangladesh kah? Kayak Mesir kah? Kayak Saudi? Maka seandainya negara-negara Islam ini mampu menjadi tauladan, sistem politiknya teratur, tidak terlalu gontok-gontokan, perekonomiannya maju, kemakmuran, keadilan dirasakan oleh masyarakat, ada ketertiban sosial, mengendarai mobil di jalan itu terasa gitu ya, bahwa kita ini Muslim, disiplin gitu. Kalau bisa kita membuktikan ini, maka mereka tidak perlu terlalu khawatir. Kalau Amerika menjadi negara mayoritas Muslim mayoritas, insya Allah kita akan seperti negara Muslim itu, karena hebat negara Muslim itu. Maka yuk Indonesia, kita tertantang untuk membenahi negara kita, bangsa kita, agar bisa menjadi negara dan bangsa dai. Karena kita ditakdirkan Allah menjadi negara Muslim terbesar, bukan sembarangan. Ini sudah merupakan amanah di atas pundak kita. Dan kita harus berada di garda terdepan untuk menyampaikan bahwa Islam itu memang rahmatillah alamin, Islam itu adalah solusi, Islam itu jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada beberapa menit ke depan kita bisa tanya jawab. Saya akhiri. Wal'afu minkum. Hadanallahu jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada suaranya Bu Ipung, di mute ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa. Ini bisa menyemangati kita menjadi baterai ya di pagi hari, bagaimana penyemangat yang luar biasa dan menunjukkan wajah yang rahmatan lil alamin ini memang suatu keharusan ya dimanapun berada gitu. Apalagi Indonesia yang sekarang juga masih belum ramah juga untuk semuanya ya, masih ada rasis, masih ada kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak ramah. Sebelum kita mendengarkan tanya jawab dan mungkin Ustadz karena waktunya pendek bisa melihat chat itu mana yang kira-kira perlu dijawab gitu ya. Sambil menunggu itu kita akan saksikan salah satu kegiatan KBPI. KBPI ini alumni PI yang masih pengen merasa muda, Ustadz. Jadi banyak kegiatan dan ada perwakilan di seluruh Indonesia. Baik, silakan Mas As'ad atau Mas Arif yang mau setel Lazisku. Nah, diharapkan program Lazisku ini tadi ada bisik-bisik bagaimana bisa mengadakan pertukaran pelajar di Nusantara Foundation atau mungkin nanti semacam istilahnya itu magang gitu ya di sana gitu. Mungkin ke depan kita masih akan ada lanjutan ini Ustadz. Baik ya. Pak As'ad atau Mas Syarif yang akan menayangkan? Syarif, silakan, Pian. Betul. I done live. You're not done? Okay. Islam Indonesia berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lembaga yang berdiri pada Juli 2021 ini memiliki visi membangun kemandirian umat Islam Indonesia melalui pengelolaan dana ZIS dan wakaf. Dalam usaha menghadirkan solusi bagi masyarakat, Lazisku hadir dengan 6 program unggulan, di antaranya program berbagi tuk sesama BTS,
program berbagi laptop untuk belajar daring. Program beasiswa calon pemimpin muda. Program bantuan anak yatim piatu korban COVID-19. Program wakaf sumur untuk Palestina. Program pembangunan masjid digital ramah lingkungan. Program lain seperti berbagi daging kurban. Bantuan gandum masyarakat Palestina. Yuk jadi agen kebaikan bersama Lazis Food. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening di bawah ini. Atau scan QR kode berikut ini. Hubungi kami di Zakat Mendirikan Umat. Alhamdulillah. Mas As'ad mungkin bisa ditambah itu nanti jadi Lajisku bekerja sama dengan Nur Inka Foundation untuk pembangunan pesantren. Jadi nanti yang masuk surga bukan Ustaz Syamsi Ali aja, tapi KPPI juga bisa ikut bersama-sama. Walaupun mungkin kalau nilai rupiah didolarkan itu nggak ada artinya ya Ustadz ya. Tapi insya Allah sebesar zarah pun ada nilainya di mata Allah insya Allah. Baik Ustadz Syamsi, itu tadi pertanyaannya banyak sekali karena waktunya hanya 15 menit kurang lebih. Monggo Ustadz, mana yang kira-kira diramu dari pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi apa ya, biar terpuaskan lah ada gambaran. Karena banyak yang penasaran walaupun ada ya di Instagramnya di mana ada kajian-kajiannya rutin dan kita sering mendengar, tetapi ketika disampaikan itu tetap luar biasa. Kita di Indonesia cari tanah 1 hektar aja susah, di sana ada 7 hektar dan ditambah sekarang 10 hektar kalau nggak salah. Dan ini luar biasa sosok yang mungkin bisa menginspirasi kita ya untuk terus bersemangat. Tafadhol mashkuran. Baik, jadi mengenai kemungkinan untuk surga pelajar itu sangat mungkin ya. Jadi selama ini Nusantara Foundation itu sudah melakukan beberapa program semacam pertukaran lah. Jadi misalnya kerjasama dengan sebuah sekolah SMA di Tangerang, namanya Insan Cendekia Madani, mendatangkan pelajar dalam program disebut GLP, Global Leadership Program. Jadi selama 2 bulan mereka di sini, kita training mereka untuk ceramah bahasa Inggris, kemudian bahkan berdialog dengan non-Muslim, ya, bahkan datang ke sekolah-sekolah Yahudi berdialog langsung. Untuk membangun self-confidence. Ya. Ini membangun wawasan mereka bahwa dunia kita ini adalah dunia yang ragam. Kita ini diverse, sangat ragam. Maka ini sangat mungkin, ya, Alhamdulillah, kita punya pesantren ini luasnya seperti Ibu tadi sampaikan, 7,4 hektar pertama kali kita beli dan sekarang kita tambah lagi 3,1 hektar. Di dalamnya itu ada gedung-gedung tua yang sudah kita renovasi dan kita sudah pergunakan. Baru tahun 2018 kita beli, tahun 2019 kita sudah pakai, bahkan tahun 2021 tahun ini, karena 2020 nggak ada kegiatan apa-apa, kita ada pesantren musim panas yang cukup seru, ya, dan luar biasa, banyak yang ada yang dari Kanada, dari berbagai belahan Amerika, ya, dan alhamdulillah saya kira ini terus-menerus kita benahi. Mudah-mudahan ke depan akan terwujud betul pesantren full time di Amerika ini. Kemudian
ada pertanyaan di chat itu yang mengatakan apa yang menjadikan kita betah tinggal berdakwah di Amerika. Ya tentu hidup itu kan cuma sekali, ya, dan hidup itu asasnya manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Maka saya merasakan bahwa manfaat terbesar yang ada dalam hidup saya pribadi itu adalah di jalan ini, berdakwah. Ya, kalau saya kembali ke Indonesia mungkin saya bisa bergabung dengan partai politik, ya. Palingan jadi anggota DPR gitu. Pertanyaannya itu bukan jadi anggota atau tidak, pertanyaannya manfaat atau tidak gitu. Nah, saya di sini ini kalau saya mampu meyakinkan satu orang saja, meyakinkan bahwa Islam itu kebenaran dan diterima, itu lebih baik dari seluruh dunia. Nah, itu yang menjadikan kita betah dalam berdakwah. Maka saya kira ini sangat penting untuk kita ambil bersama, bahwa ini tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang bertanya tentang persaingan antara Cina dan Amerika yang nampak sedang berusaha untuk mendominasi dunia. Ya, saya kira dunia kita sekarang ini namanya dunia global, ya. Dan dunia global itu kan memiliki karakteristik yang banyak. Ada dua minimal yang saya ingin sebutkan. Yang pertama, terjadi interconnectedness, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi terjadi relasi hubungan yang seolah-olah nggak ada batas. Karena kemajuan informasi, ya media, ya transportasi yang begitu cepat, ya. Maka seolah-olah nggak ada batas dunia kita itu. Maka jangan kita merasa kita negara Islam terbesar, kita aman-aman saja. Tiba-tiba kecolongan Indonesia itu jadi negara komunis atau jadi negara liberal gitu. Hati-hati kita. Ini karena dinding-dinding pembatas semakin minim dengan internet, anak-anak muda kita. Ini di dunia Islam, ya, ateisme itu berkembang, termasuk di Saudi Arabia. Kenapa? Karena ada kecenderungan sebagian ulama-ulama kita menyampaikan Islam itu secara dogma. Nah, begitu anak-anak muda kita terbuka dengan media, dengan internet, dengan media sosial, mereka melihat seolah-olah ada kebebasan di luar kebebasan. Maka mereka mengatakan, Islam itu memaksakan, Islam itu nggak ada kebebasan, Islam itu beban. Ya. Maka ada anak-anak kemudian menjadi ateis gitu. Jadi agnostik, berkembang di dunia barat, di dunia Islam. Berhati-hati. Ini salah satu konsekuensi dari interconnectedness, keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tapi ada satu ciri lagi dari dunia global kita, dan itu adalah kompetisi yang sangat dahsyat. Maka terjadi dunia yang kompetitif. Dalam segala bidang terjadi kompetisi. Ekonomi kita lihat bagaimana Cina dan Amerika perang dagang terus-menerus kan. Kemudian antara Amerika dengan Rusia terjadi persaingan militer yang terus-menerus. Itu yang terjadi di Timur Tengah seperti di Suriah misalnya. Amerika keluar zaman Donald Trump, ya Amerika keluar, masuk Rusia. Karena Bashar al-Assad itu lebih dekat ke Putin. Ya kan? Maka sebenarnya itu adalah perebutan dominasi militer di Timur Tengah, Amerika dan Rusia. Kenapa Donald Trump menarik Amerika? Karena dia ketika itu disebut-sebut bahwa dia dikontrol sama Putin, sama Rusia. Trump itu. Maka sekali lagi, memang dunia kita ini dunia kompetisi, ya. Nah, pertanyaannya adalah bukan masalahnya Amerika dan Cina sedang berkompetisi. Sebenarnya pertanyaan yang paling penting untuk kita tanyakan itu, umat ini di mana? Umat Islam itu di mana? Atau mau lebih spesifik lagi, Indonesia itu di mana sebenarnya? Sebagai negara Muslim terbesar. Amerika, Cina bertarung. Nah, Indonesia ini kan tinggal nengok kanan, nengok kiri. Padahal kita menganut apa? Politik luar negeri bebas aktif. Tapi terkadang kita ngekor ke Cina, sebentar lagi ngekor ke Amerika. Gitu. Maka solusi yang penting untuk kita cari sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan tempat untuk kita bisa eksis sebagai bangsa atau sebagai umat. Bahwa kita bisa ikut bermain dan menentukan wajah persaingan dunia ke depan. Kita harus menjadi aktor gitu. Makanya Al-Quran itu file terus kita disuruh beramal gitu. Amal. Jangan jadi penonton. Ya. Maka jangan kita mempertanyakan Amerika itu kenapa apa yang dilakukan oleh Cina, dilakukan oleh Amerika. Setiap negara ya pasti ingin dominan lah. Maka kita seharusnya umat Islam yang merasa khair ummah, kuntum khaira ummatin. Ya kita di mana sungguhnya itu kan? Nah ini pertanyaan yang paling krusial sesungguhnya kita tanyakan. Maka
Jangan kita selalu melihat apa yang orang lain lakukan. Walaupun kita harus berhati-hati, kita harus menjaga, bukan. Tapi jangan kemudian cuma menonton. Kadang kita marah, kadang kita terintimidasi, ketakutan. Hanya kalau nggak marah, terintimidasi. Maka yang perlu kita lakukan umat Islam sekarang ini adalah self-empowerment. Kita harus membangun perekonomian kita, sistem politik kita, bahkan militer kita harus perkuat. Gitu. Karena mau tidak mau kita harus menjadi aktor sebagai bagian dari persaingan global yang terjadi sekarang ini. Ya. Saya kira begitu mengenai Cina dan Amerika ya, dalam dominasi dunia. Dan Cina ini luar biasa. Selain pintar, coba lihat. Satu contoh saja, begitu Amerika keluar dari Afghanistan, itu Cina langsung ngasih berapa? Cuman sekian juta dolar saja, itu kecil sekali ke Afghanistan. Tapi karena Taliban perlu, ya akhirnya apa? Cina merasa aman dari Taliban. So, Cina itu ketakutan kalau bagaimana teman-teman kita di Uighur misalkan. Saudara kita Uighur. Taliban itu walaupun mungkin kita melihatnya dari luar seperti kurang terdidik, tapi punya minimal sentimen keislaman yang kuat. Dan India, Cina merasa terancam, maka mereka harus merangkul itu. Dari situlah pintarnya Cina. Di mana-mana Cina sekarang menanamkan modalnya. Ya. Nah ini juga begitu ya. Nah kemudian ada pertanyaan tentang di dunia, di Eropa ada kemajuan ya dalam hal posisi-posisi politik seperti wali kota London. Ini di Amerika bukan sesuatu yang baru. Di beberapa kota di New York itu ada beberapa wali kota yang sudah Muslim. Kemudian ada di Hendon di New Jersey, kemudian di Detroit sana, ya itu Muslim wali kotanya. Bahkan ada perkampungan itu sudah disebut sebagai perkampungan Muslim ya, di kota Muslim di Detroit bagian Michigan. Ya. Jadi ada beberapa lah. Tapi karena Amerika ini besar kan, kalau Eropa itu kan kota negaranya kecil-kecil. Ya, jadi nampak kalau ada yang berkuasa di satu kota terasa gitu. Di Inggris ada beberapa kota memang wali kotanya Muslim. Tapi karena Amerika ini negara yang besar, maka kalau ada yang jadi wali kota di satu tempat itu kadang biasa-biasa saja karena demikian besarnya Amerika ini. Ya mirip-mirip Indonesia lah. Hanya Amerika ini daratan, Indonesia itu perairan. Kalau terbang dari ujung ke ujung ya perlu sekitar 6 jam. Sama dengan Amerika dari Aceh sampai Papua itu bisa 6 jam naik pesawat. Demikian luasnya Amerika. Jadi ada perkembangan-perkembangan itu. Kemudian simbol-simbol keagamaan alhamdulillah di Amerika itu sebenarnya ya dijamin oleh konstitusi. Maka masjid-masjid ada yang punya kubah, ada yang punya menara, itu bukan masalah. Ini masjid yang salah satu masjid yang saya pimpin di kota New York namanya Jamaica Muslim Center. Alhamdulillah kalau azan zuhur, asar dan maghrib ya, itu keluar suaranya dan bisa kedengaran sampai 2 blok. Ya. Karena memang yang tinggal di sekitar masjid kita itu boleh dikatakan hampir 70% orang Islam. Ya, banyak tokoh-tokoh Muslim di sini, halal-halal dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan juga tadi di chat itu tentang Indonesia sebagai negara dai yang saya sebutkan tadi itu, kira-kira bagaimana wajah Islam Indonesia? Wajah Islam Indonesia. Ya tentu kita pertahankan saja karakter kebangsaan kita. Karena karakter kebangsaan kita, bangsa Indonesia, itu esensinya Islam ya. Misalnya apa? Ramah, sopan, bersahabat, ya, merangkul demokrasi. Ya. Saya tidak mengatakan demokrasi sama dengan musyawarah, syura. Ya. Tapi konsep yang terdekat kepada syura saat ini adalah demokrasi. Ya. Walaupun konsepnya berbeda. Kalau demokrasi kan ditentukan oleh suara mayoritas. Tapi syurahnya Islam itu ditentukan oleh kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diekspresikan oleh suara mayoritas. Makanya ada namanya ijma. Ya. Tapi ya kira-kira paling dekat lah. Alhamdulillah Indonesia negara Muslim terbesar, tapi juga negara demokrasi ketiga dunia. Pertahankan saja itu. Ya. Sampai masanya mudah-mudahan suatu ketika Indonesia bisa menjadikan basis musyawarah. Ya. Dulu kita ada istilahnya musyawarah mufakat. Nah itu kan sudah bagian dari Islam sebenarnya. Yang di dalam memahami kehidupan publik, musyawarah mufakat itu. Tentu musyawarah mufakat ini bukan sekedar karena suara mayoritas lalu menjadi kebenaran mutlak. Bagaimana kalau mayoritas mengatakan perkawinan sejenis itu halal, legal? Kan tidak begitu kan? Jadi harus tetap ada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kesucian yang harus kita pertahankan. Ya. Nah, jadi kalau bertanya tentang wajah Islam Indonesia, udah pertahankan wajah kebangsaan, tapi relasinya kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahwa kemajuan yang ingin kita capai, ya, kebesaran yang kita capai, kekuatan sebagai bangsa negara yang kita capai, jangan pernah terlepas dari keberkahan langit. Karena kita sebagai umat Islam yakin, tidak ada umat, tidak ada bangsa yang bisa maju kecuali keberkahan langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Lau amana ahlul qura wattaqau. Coba, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama dulu. Kata Allah, kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dulu. Maka jangan pernah bermimpi maju kalau berkah langit itu tertutup. Kita nggak peduli agama, nggak peduli Tuhan, nggak peduli Quran, nggak peduli. Jangan pernah kita bermimpi akan maju dan makmur. Turki bertahun-tahun ingin jadi Eropa, nggak pernah jadi Eropa. Begitu Allah muliakan Turki dengan pemimpin yang sadar Islam, Turki menjadi salah satu negara yang kuat secara militer, secara ekonomi. Coba lihat Turki. Nggak berani negara mengganggu Turki itu. Kekuatan militer ke-9 atau ke-7 dunia, Turki itu. Maka itulah yang harus kita hadirkan di Indonesia. Wajah Islam yang insya Allah berkemajuan dalam bahasa Muhammadiyah, maju pendidikan, maju perpolitikan, maju ekonomi, kuat. Tapi pada saat yang sama tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai samawi, ya, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan saya kira semuanya di chat saya sudah serangkum. Hadanallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, alhamdulillah kita tercerahkan. Seolah-olah kita ini masih sudah terbang ke New York ya, menyaksikan bagaimana hiruk pikuknya Islam di sana lewat wajah yang ramah yang ditampilkan oleh putra bangsa Indonesia. Mana itu Bulukumba ya? Ini beliau ini nama kecilnya dulu Ustadz Uteng ini. Sekarang masih ada dipakai atau tidak Ustadz ya, Ustadz Samsi. Luar biasa, mudah-mudahan kita bisa, ini waktunya pas ya, jadi sudah tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa tanya jawab langsung, tapi insya Allah sudah bisa dirangkum dan pertanyaannya sudah terjawab semua. Tinggal kita harapkan ada partisipasi Bapak Ibu sekalian jika ingin bersama-sama membangun umat di Amerika, maka bisa menyalurkan donasinya lewat Lajisku bisa atau langsung ke Nusantara Foundation. Semoga apa yang akan kita harapkan menjadi mimpi yang kita inginkan akan menjadi harapan dan kenyataan. Amin. Ini mungkin kita minta Ustadz langsung tutup dengan doa Ustadz. Minta doanya sekalian. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mengakhiri majelis kita ini. Mudah-mudahan majelis yang berkah. Mudah-mudahan kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi saksi bahwa kita ingin menjadi hamba Allah lebih baik lagi. Allahumma amin. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Rabbana lakal hamd wa nashkuruka kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma atina wahdi bina waj'alna sababan lil ihtada. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana mau foto bersama? Sudah tadi sudah di screenshot Pak. Sudah ya. Oke. Sudah ya. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tercela yang harus dihindari dan dijauhi. Luar biasa, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Paketnya nggak sampai ini Mbak Ipung. Ini nggak mau. Depan gimana? Jumat depan kita dengan Ustadz Adi Warman ya? Bukan, Buya Anwar Abbas, insya Allah pekan depan. Anwar Abbas, oh MUI ya. Iya. Kalau minggu besok Buya Anwar Abbas. Ibrahim ya? Anwar Ibrahim. Buya Ahmad SKJ kapan? Iya. Malam Jumat aja, malam Jumat. Ahmad SKJ. Jumat pagi, malam Jumat. Terima kasih Pak Syamsi Ali. Syukran kasir. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak partisipasinya. Atur nuhun semua.
Pamit ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Kang Ber, baik Kang Ber. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kang Ber, assalamualaikum Kang Ber. Mas Jadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pamit ya. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Kapan kader PI yang Amerika ini? Berangkat. Mohon pamit ya semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pamit ya. dari Amerika. Dari Manado. Siap Manado hadir. Ridwan Sawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kalau masih ada yang mau bersay hello. Dari Papua juga mohon diri. Ya, Papua, gimana sukses ponnya? Alhamdulillah, sebentar malam penutupan. Malam ya penutupan ya. Ya, Jawa Barat masih teratas, tidak bisa dikejar lagi. Atas masih nggak ada yang lain. Buru-buru. Jawa Tuan rumah Barat. ya. Tuan rumah ngalah ya. Ya, tuan rumah hanya di posisi 4. Luar biasa itu Papua di posisi 4. Ya, sudah naik Prestasi peringkat. besar itu. Di mana-mana kalau tuan rumah begitu. Iya. Iya. Oke Mbak Ipung, terima kasih banyak Mbak Ipung. Apa itu sih? Bagaimana Jo? Lu putar Jo tuh langsung bagaimana? Mbak Ipung pamit nggih. Nggih, Mas Her, matur nuwun, Mas Her, sehat. Salam Kang Joko nggih. Nggih, kayaknya ada juga sambil ngajar nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu Harti, Pak Makmun. Itu apa? Saya kok nggak ditegur, Pung. Apa? Tengah mana? Boleh tidak? Jangan deh. Tarif itu pertanyaan di chat ya. Dari sini hampir tadi. Hah? Sudah ada. Sudah ada ya. Terus ada itu. Dia mau jadi juga ada. Bisa